響くされまねねスタンスパイダー目を澄ます彼ら行き当たって渡っても止まりやしない闇雲 go ahead. Halo, welcome, dan apa kabar kalian semua? Jadi kali ini kita mau ngebahas tentang efek core yang ada di game ini ya. Jadi di sini tuh ada 8 efek core yang ada di game ini. Ini kita itu ngebahasnya itu efek core-nya ya, bukan hero-nya. Jadi nanti kita ngurutin ya, kira-kira mana core yang paling baik, mana core yang terbaik. Ini adalah pendapat aneh. Mungkin nanti ada beberapa orang yang gak sependapat, itu kalian tulis saja kenapa dan alasannya apa. Oke, dan di sini tuh ada 10 hero yang mempunyai efek core. Yang pertama itu ada Fastolorde, kemudian ada si Kaji sini, ada si Tensa Zangetsu, kemudian ada si Grimmjow, ada si Haribel, ada si Nel, ada si Stark, kemudian ada si Sodeno, ada si Baragan, dan juga ada si Ulquerra V2. Kemudian di sini tuh kalau kalian ngebuka sohal yang pertama di level 58 itu kebuka 4 sohal baru atau 4 Korea. Kemudian kalau kalian pingin ngebuka lagi itu harus level 77 bisa ngebuka 4 core yang selanjutnya. Oke, dan sekarang kita langsung aja ya ngebahas dari core yang paling rendah. Nanti kita ngurutin core yang paling rendah, kemudian sampai core yang paling bagus. Di nomor 8 ada core-nya si Grimmjow ya. Kenapa core-nya si Grimmjow ini ditaruh nomor 8? Karena dari efeknya ya. Yang pertama, dia tuh bisa ningkatin damage. Memang bisa ningkatin damage. Kemudian dia tuh bisa mendapatkan damage reduction. Nah, tapi yang bikin jelek itu adalah cara mendapatkannya ya. Cara mendapatkannya itu jadi setiap karakter yang mati itu semuanya ya, mau tim kita, mau tim musuh itu dihitung ya. Itu dihitung. Seumpamanya kalau kita ngitung dari tim kita doang 6 tumpukan kan 6 karakter, itu nggak mungkin dari karakter kita semua. Jadi ini dihitung dari semua karakter ya, semua karakter, mau karakter kita, karakter musuh. Itu kalau kita mendapatkan 6 tumpukan, ini level 10, kita bisa mendapatkan maksimum jadi 8% peningkatan damage dan juga 8% pengurangan damage. Jadi yang jadi pertanyaannya adalah, nah, sisa karakter kita, seumpamanya nih ya, jadi karakter kita ada yang mati 4, nah sisa tanker semua. Nah, kalau kita mendapatkan peningkatan damage dan juga pengurangan damage, kemudian sisa itu ada tanker, ini kurang ya, ini kurang berguna. Jadi makanya core-nya si Grimmjow itu aneh tempatin di nomor ke-8. Di nomor 7 ada core-nya si Nel. Jadi efek core-nya si Nel itu adalah, jadi di setiap ada karakter yang ultimate, dia tuh langsung bisa memulihkan rage ya. Nah, kalau untuk Soulhal level 12 ini memulihkan ragenya tuh sebanyak 110 rage. Nah, ini untuk setiap karakter sendiri-sendiri ya. Kalau karakter itu nggak ultimate, ya nggak bakal ke itu ya, nggak bakal bisa memulihkan rage. Jadi setiap dia tuh ultimate, dia tuh langsung bisa memulihkan rage. Kemudian yang jadi pertanyaan, dalam pertempuran, dalam setiap battle kita itu bisa ultimate berapa kali sih? Seumpamanya 3 kali. 1 kali battle kita bisa memulihkan 110. Kemudian 2 ronde selanjutnya kita ultimate lagi bisa memulihkan 110 lagi. Nah, ini kurang bagus sih menurut Ane. Jadi core-nya si Nel itu menurut Ane B aja ya, kurang spesial. Kecuali kalau dia tuh setiap ada karakter yang ultimate, dia tuh bisa memulihkan lagi dan digabungin. Contoh, kalau ada 6 karakter yang langsung ultimate, dia tuh bisa memulihkan 600 lagi ya, dia di total 600 lagi, itu barusan jadi overpower. Sayangnya di sini memulihkan setiap karakter masing-masing ya. Kalau dia tuh ultimate, dia tuh bisa memulihkan 110 lagi, itu untuk karakter masing-masing. Oke, jadi itu dia ya core-nya si Nel, Andi tempatin di nomor ke-7. Kemudian core nomor 6 itu ada core-nya si Stark ya. Core-nya si Stark ini efeknya ialah, jadi di setiap dia tuh menggunakan serangan dasar atau master skill, dia itu bisa memulihkan rage ya. Untuk level Soulhal level 12 itu bisa memulihkan ragenya tuh sebanyak 72. Kenapa ini lebih bagus daripada si Nel? Karena si Nel itu kan dari ultimate, sedangkan kalau ini memulihkan ragenya itu dari serangan dasar dan juga master skill. Nah, kalau kita lihat dalam pertandingan, itu kita itu lebih banyak menggunakan serangan dasar dan juga master skill daripada kita menggunakan ultimate ya. Mungkin ultimate itu kita
3 ronde atau 2 ronde sekali. Sedangkan kalau kita menggunakan serangan dasar, itu di setiap ronde itu pasti kita itu menggunakan serangan dasar. Makanya di sini Ane lebih memilih core-nya si Stark nomor 6 daripada core-nya si Stark nomor 7. Kemudian di nomor 5 ada core-nya si Tensa Janketsu ya. Jadi core-nya si Tensa Janketsu itu efeknya adalah red damage-nya itu meningkat sebesar 6,5% untuk soul health level 10. Nah, ini kenapa lebih bagus daripada kita naikin lagi? Karena red damage itu bagus ya. Kita tuh kalau red damage-nya gede, maka damage yang diberikan ke musuh itu juga semakin gede. Makanya di sini Ane tempatin di nomor ke-5 untuk si Tensa Janketsu. Kemudian di nomor 4 ada call-nya si Halibel ya. Jadi efek core-nya si Halibel itu di akhir ronde red damage semua sekutu itu meningkat sebesar 3,1% itu untuk Soha level 10. Kemudian maksimum hingga 5 tumpukan. Jadi kalau satu ronde kita bisa ningkatin 3%, kalau kita bisa bertahan 5 ronde kita itu bisa mendapatkan 15% ya. Jadi ini lebih baik daripada si Tensa Janketsu. Kenapa? Karena kalau kita di 2 ronde awal itu kita itu masih ada pengurangan damage. Jadi susah untuk kita itu diratain di 2 ronde awal. Jadi di 2 ronde awal itu kita itu red damage yang kita dapatkan itu udah sama kayak core-nya si Tensa Janketsu ya. Jadi menurut Ane core-nya si Halibel ini lebih bagus efeknya daripada core-nya si Tensa Janketsu. Karena red damage-nya itu bisa ditumpuk ya, bisa ditumpuk maksimum dapat 5 tumpukan. Jadi kalau kita udah bisa bertahan sampai 5 ronde, kita itu bisa mendapatkan 15% red damage, dan ini tuh lebih bagus daripada Tensa Janketsu. Oke, jadi itu dia ya efek core nomor 4 yaitu miliknya si Halibel. Kemudian di nomor 3 ada core-nya si Baragan. Kenapa core-nya si Baragan ini Ane tempatin di nomor 3? Karena dari efeknya ya, efeknya ialah dia tuh bisa mendapatkan critical resist sebesar 12% dan juga red block sebesar 7,5%, dan ini lumayan bagus untuk bisa bertahan karena angka critical resistnya itu lumayan gede ya, lumayan gede yaitu 12%, dan juga dia tuh bisa mendapatkan red block sebesar 7,5%. Jadi buat kalian yang mau main tim tanker ini boleh sih pakai core-nya si Baragan karena ini buat defense ini lumayan bagus ya. Dia tuh bisa mendapatkan critical resist dan juga red block sebesar 7,5%. Oke, jadi itu dia ya core yang nomor 3 yaitu miliknya si Baragan. Kemudian core terbaik nomor 2 ialah miliknya si KJ sini dan juga miliknya si Ichigo ya, si Vasto Lorde. Jadi efeknya ialah damage mastery skillnya itu meningkat sebesar 20% untuk soul health level 10, dan ini masih bisa meningkat ya, ini masih bisa meningkat sesuai dengan level soul health-nya. Kenapa nih taruh di nomor 2? Karena ini lebih banyak fungsinya. Contoh kita kalau main di boss divisi, kita main di story, kalau mastery skill kita itu lebih sakit, kita itu lebih cepat ngebunuh musuh ya. Kalau mastery skill kita itu lebih sakit, kita itu lebih cepat ngebunuh musuh. Kemudian kalau kita main di klub boss, mastery skill kita itu sakit, damage yang diberikan ke boss itu lebih besar. Makanya di sini ada tempatin core-nya si KJ sini dan juga core-nya si Vasto Lorde itu Ane tempatin nomor 2 karena dia tuh bisa meningkatkan damage dari mastery skill. Kemudian yang terakhir core yang terbaik menurut Ane adalah core-nya si Sodino dan juga core-nya si Ulquera V2. Kenapa ini core-nya yang terbaik? Karena dari efeknya ya. Jadi efek core-nya ialah setiap diserang dia tuh bisa memulihkan 8% dari HP yang hilang. Jadi setiap karakter kita itu diserang, di attack sama si lawan, maka dia tuh bisa nge-heal ya. Nge-healnya itu 8% dari HP yang hilang, dan ini masih bisa ningkat lagi. Makanya core-nya si Ulquera itu Ane bilang core-nya yang paling bagus ya, karena ini bagus untuk bisa bertahan. Jadi walaupun kita diserang, dengan otomatis kita itu bisa nge-heal. Jadi kita itu nggak capek-capek nge-heal ya, kita tuh langsung bisa otomatis nge-heal kalau kita make core-nya si Ulquera dan juga make core-nya si Sodino. Oke, jadi itu dia ya 8 core yang ada di game Blitz ini. Jadi menurut kalian kira-kira core mana yang paling bagus dan core mana yang paling jelek ya?
Jadi kalau menurut Ane, core yang paling bagus adalah core-nya miliknya si Ulquera dan juga core-nya miliknya si Sodeno. Jadi kalian tulis aja di komentar. Kalau kalian ada yang beda pendapat, kalian bisa tulisan penyebabnya apa ya. Mungkin ini urutannya nggak sesuai dengan apa yang kalian inginkan, karena setiap orang tuh pendapatnya itu berbeda-beda ya. Jadi kalau menurut pendapat Ane pribadi, jadi urutan nomor 8 ke 10 yang ada di video ini. Jadi kalau ada kalian yang beda pendapat, kalian tulis aja di komentar dan apa penyebabnya. Oke, jadi itu dia ya pembahasan tentang 8 core yang ada di game Blitz ini. Mungkin sekian videonya, terima kasih dan bye-bye.